Oke, pembacaan kita dari maaf Bu Joli 5 ayat ya. Iya, betul. Oke. Yeremia 11, perjanjian Allah diingkari. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia dari Tuhan, bunyinya. 2. Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Ayat 3, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Ayat 4, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat 5, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Amin. Ayat 6 sampai 10. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. 7. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku. 8. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. 9. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. 10. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Amin. Amin. Yeremia 11 ayat 11. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. 12. Dan biarpun kota-kota Yahuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. 13. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikianlah banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mesbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. 14. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku, karena malapetaka mereka. 15. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu sehingga kemudian engkau dapat beria-ria. Amin. Ayat 16, pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata. Pernah Tuhan menamai engkau, tetapi dengan bunyi keributan yang hebat. Ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. 17, Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau telah menentukan malapetaka atasmu, karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan bakar korban kepada Baal.
Nyawa Yeremia terancam di Anatot. 18. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. 19. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. 20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Amin. Ayat 21, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Naatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. 22, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. 23, tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Yeremia pasal 12, keluhan Yeremia dan jawab Allah. Ayat 1, engkau memang benar, ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. 2, engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Amin. Ya, ayat 3, ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau menguji bagaimana hati terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. 4, berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu. Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan mereka termengira, ia tidak akan melihat tingkah kita. Ayat 5, engkau telah dan telah ayat di hutan belum sebab mereka sendiri terhadap engkau. Mereka juga bersama, janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Ayat 7, aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuang negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Amin. Ayat 8, negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku. Sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi negeri burung, seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang. Bawalah untuk habiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, menginjak-injak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi di tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan. Dari ujung negeri yang satu ke ujung lain, tidak ada damai bagi segala yang hidup. Ayat 13. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil
yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. 14. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel. Bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. 17. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Yeremia 13 ayat 1. Ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Sampai 2 apa 3 ya? Amin. 2. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. 3. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya. 4. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. 5. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. 6. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. 7. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. 8. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. 9. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongkakan Yehuda dan Yerusalem. 10. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. 11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Yerusalem dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tapi mereka itu tidak mau mendengar. Amin. Bu Ellen, disambung Yeremia 13 ayat 12. Buyung anggur yang dipecahkan. Ayat 13. Katakanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. 14. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapak-bapak kepada anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Peringatan dan ancaman. Ayat 15, dengarlah, pasanglah telingamu. Janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Amin. 16. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap
sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang. Tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. 17. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. 18. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. 19. Kota-kota tanah negeri sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan. Diangkat ke dalam pembuangan seluruhnya. 20. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah. Ada orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Amin. 21. Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? 22. Apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan unjung kainmu dan engkau diperkosa. 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? 24. Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin pada gurun. 25. Itulah nasibmu, bagaimana bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Amin. Ayat 26, aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu. 27, jinahmu dan persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang, aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Pasal 14, mengenai musim kering. Firman Tuhan ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. 2, Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. 3, pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Amin. Ayat 4, pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. 5, bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. 6, keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul. Mengap-mengap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. 7, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. 8, ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Amin. Ayat 9, mengapakah engkau seperti orang yang bingung,
seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Tetapi Engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Ayat 10. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Ayat 11. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Ayat 12. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Ayat 13. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang tetap di tempat ini. Amin. Ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadaku penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan terjatuh di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan. Dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak darah putri bangsaku dilukai dengan luka parah. Luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Amin. 19. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? 15 ayat 1. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Amin. 2. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. 3. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. 4. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang.
5. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? 6. Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku, maka aku akan mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Amin. Bu Erna, ikut baca Bu Erna. Yeremia 15 ayat 7, 5 ayat. Yeremia 15 ayat 7, aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Ayat 8, janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir di laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasaan pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Ayat 9, maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya mengap-ngap baginya, matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pergumulan Nabi Yeremia 10. Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutang ataupun orang-orang yang menghutang kepada siapapun, tapi mereka semuanya mengutuki aku. Ayat 11, sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaan dan kesesakannya. Amin. 12. Dapatkah orang mematahkan besi, besi dari utara dan tembaga? 13. Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. 14. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang menyala atasmu. 15. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Amin. Ayat 17, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. 18, mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. 19, karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. 20, terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Amin. Lanjut Bu, satu lagi tanggung. Oh, satu lagi, sorry. 21, aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Amin. Amin. Baik, mari kita bersatu.
untuk bertanya pada Roh Kudus, rema apa yang siap kita bagikan satu sama lain.
Baik, ibu-ibu, silakan. Siapa yang mau sharing rema duluan, boleh. Termasuk juga mungkin bersaksi. Monggo, Bu Ellen, Bu Lia, Gabriel, Shalom, Neng Ike, Shalom Ibu Joli. Sofi. Boleh deh, boleh deh. Ya. Oke, di unmute, Bu. Udah. Oke, shalom semuanya. Tadi Shalom. ada Ibu Marina ya tadi ya. Ibu Marina. Ini Ibu Marina yang lagi sedang berulang tahun bukan ya? Oh bukan ya, salah ya. Beda. Namanya Beda sama. kan, Bu? Oke, shalom Ibu-ibu semuanya. Shalom. Di sini saya nggak sendirian ya. Saya ditemani oleh host yang cantik dan baik hati, Ibu Joli. Kebetulan kita lagi kopdar ya kan. Oke. Neng Ike, shalom Neng Ike. Oke, saya di sini tuh tertarik banget ya, karena saya kebiasaan kan kalau Zoom sendirian, jadi saya diem. Ini ada Bu Juli, jadi mulut saya nggak bisa diem gitu loh. Kalau nemu sesuatu gitu kayak, kan Tuhan tuh kayak gitu kan, Tuhan kayak gitu kan gitu. Jadi kalau tadi dibaca dari Yeremia 11 sampai 15, Tuhan kan marah gitu, marah, 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 ngamuk, ngamuk, ngamuk dan ngamuk gitu. Tapi intinya Tuhan tetap membawa bangsa Israel tuh kembali. Terus yang saya sorotkan waktu saya baca di Yeremia pasal 12, ayat yang ke-15 yang bikin saya terpana. Wis, terpana ya kan. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Nah, Tuhan udah cabut. Cabut itu sakit loh. Jadi beberapa waktu terakhir ini kan saya lagi hobi berkebun ya. Ada teori khusus enggak, teori khusus disarankan kalau mau menanam, kalau mau mencabut tanaman, memindah tanaman ya kan biasanya kan kalau saya mau nanam tanaman itu saya dari bibit yang kecil dulu saya semai jadi dia tumbuh, kemudian jadi dari biji ya tumbuh terus keluar daun sekitar 4-5 helai gitu terus saya mau pindah gitu. Nah, kalau mau pindah itu tuh ada eh, apa ceritanya hukum tidak tertulis yaitu kalau bisa dilakukan kalau bisa pagi-pagi sebelum jam 9 atau jam 10 atau tidak sore setelah jam 4 gitu. Itu hukum tidak tertulis. Saya pikir tadinya kenapa gitu. Oh karena dia biar nggak stres, dia nggak kepanasan, nggak mati nantinya gitu. Jadi eh, itu adalah waktu-waktu yang terbaik. Jadi habis dipindah di waktu yang tidak terlalu panas oleh terik matahari, kemudian disiram lagi, kemudian masih taruh di tempat yang teduh untuk dia beradaptasi, terus dia bisa bertumbuh. Nah, dicabut itu sebenarnya sakit. Terus saya punya hobi juga kan, saya nonton kartun kan. Ceritanya saya nonton kartun Upin Ipin nih. Pas bagian ini, jadi mereka jadi pohon mawar. Kalau dicabut itu tuh sakit, dipatahkan sakit, dipetik pun sakit. Jadi saya punya gambaran pada saat Tuhan bilang setelah aku mencabut mereka. Berarti kan ibaratnya Tuhan tuh udah gemes banget ya. Kalau saya lihat tanaman saya tuh ada hamanya. Dan misalnya hama itu kalau cuman ada di daun tuh satu terus cuman 1 titik 2 titik itu mungkin saya bisa hilangin, saya bisa hapus, saya bisa lap gitu kan. Saya semprot pakai anti pestisida alami, kemudian saya lap itu hilang. Tapi kalau udah terlalu banyak, saya pasti petik daunnya. Nah, ada satu pohon cabe di mana dia punya hamanya itu sudah ke semua daun. Akhirnya semua mau saya rontokin semua gimana, saya potong sampai ke dahan paling bawah tapi belum saya cabut itu. Jadi kebayang kalau Tuhan sampai bilang setelah aku mencabut mereka tuh betapa gemesnya Tuhan sama bangsa Israel atau betapa gemesnya Tuhan sama kita.
Kalau saya udah gemes banget nih kena hama semua, cabut aja. Dan bener setelah saya potong, nggak saya cabut ya kan, tumbuh tunas yang baru dari bawah, dan sekarang hasilnya pohon itu lebih baik daunnya, tidak kena hama lagi. Nah, tapi setelah Tuhan tuh udah saking gemesnya, Tuhan marah. Ibaratnya kalau orang tua nih yang masih pakai metode main tangan nih, saya termasuk dulu orang tua metode main tangan ya kan, kalau udah pakai mulut tidak bisa, tangan bekerja pelang gitu. Tapi pilih tempat-tempat yang empuk kayak pantat, ya kan, kayak betis gitu kan. Nah, itu udah gemesnya kayak gitu sakit, tapi kan nggak menghilangkan rasa sayang kita, ya kan, terhadap anak-anak kita. Sama kayak Tuhan juga, walaupun Tuhan bertindak benar-benar tegas, mungkin kayak Tuhan kejam banget ya, kayak Yeremia tuh sampai nangis loh, Tuhan kenapa gitu, kok Tuhan kayak gini gitu kan, udah saking gemesnya dengan bangsa Israel dan dengan kita juga. Tapi Tuhan tetap bilang, setelah aku cabut aku akan menyayangi mereka kembali gitu loh. Tuhan nggak tinggalin setelah dicabut terus dibuang, bye bye gitu kan, udah nggak ada cerita. Tapi nggak, Tuhan mengembalikan mereka ke masing-masing milik pusakanya dan masing-masing negerinya, dibalikin lagi sama Tuhan. Jadi setelah kita tuh ibaratnya diporak-porandakan sama Tuhan karena Tuhan tuh gemes sama kita, Tuhan memulihkan kita kembali. Tapi juga ada satu lagi yang saya dapetin tadi. Saya tadi juga bisik-bisik juga sama Bu Joli tadi. Di pasal yang ke-15 ayat yang ke apa namanya? 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali. Saya banyak menemukan kata jika. Aku akan mengembalikan engkau menjadikan pelayan di hadapanku. Terus saya bisik-bisik tadi sama Bu Joli. Tuh kan, Tuhan itu tuh nggak pernah kayak Bu Ellen, ayo Bu Ellen harus ke sini. Tuhan bilang gitu. Bu Ellen harus ke situ. Bu Ellen harus berbuat ini. Neng Ike harus lari keliling lapangan gitu. Enggak. Neng Ike harus mengampuni gitu. Enggak. Tapi Tuhan bilang jika. Tadi di perjalanan saya ada kepikiran seperti ini. Tuhan itu memang Tuhan yang maha kuasa, penuh dengan kuasa. Tapi kita sebagai manusia, Tuhan tuh adil sama kita. Tuhan tetap memberikan kepada kita tuh free will, kehendak bebas. Kita tuh bebas milih. Dulu saya pernah bagiin, bijaksanalah kita waktu kita memilih mau menyenangkan hati Tuhan. Selama Tuhan itu masih menengadahkan tangannya seperti ini, maka kehendak bebas kita tuh ya kita bebas nentuin mau menyenangkan Tuhan atau enggak. Tapi nanti kalau Tuhan sudah membalikkan tangannya, berarti kesempatannya sudah habis. Di situ kita mau manggil Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang aku nggak kenal engkau gitu. Jadi walaupun Tuhan tuh membebaskan kita ya. Tuhan nggak ini kok, nggak mengharuskan kita untuk kita tuh tetap terus apa namanya berharap sama Tuhan gitu, enggak. Semuanya ada pada hati kita, pada keputusan kita. Kita tuh mau mengandalkan Tuhan enggak? Kita tuh mau meninggalkan dosa-dosa kita enggak? Kita tuh mau berbalik sama Tuhan enggak? Itu dibebaskan sama Tuhan. Karena seperti yang dibilang juga, kalau kamu nggak mau nyembah aku, ya aku akan membuat batu-batu ini berteriak, melompat, memuji, menyembah aku. Jadi Tuhan juga penuh kuasa. Jadi jangan gunakan kesempatan ini dengan sia-sia. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada yang Tuhan sudah berikan. Waktunya makin dekat. Jadi jangan sampai waktu Tuhan datang kita ketinggalan hanya karena kita terlena oleh kehendak bebas yang kita punya dan kita memilih untuk tidak berbalik kepada Tuhan. Itu aja Bu Jeli. Thank you semua. Baik, terima kasih ya Bu Paula ya. Benar ya Ibu-ibu ya. Kita semua pasti sudah pernah mengalami yang namanya dicabut ya. Ya, dicabut itu emang enak. Enggak kali. Mungkin pasti kita ada yang menangis-nangis ya. Seperti saya pun dulu ya, dicabut kepahitannya ya. Ini langsung ya. Kalau tadi kan cabut tumbuhan, kita bisa tahu bagaimana rasa sakitnya. Sama lah, kalau ada duri di tangan dicabut pasti sakit ya. Sama ketika kita juga terluka, mengalami kepahitan. Ketika dicabut, dibersihkan itu sakit. Pun tanpa kita sadari mungkin kita ada yang menjerit-jerit. Seperti saya, kalau saya sih dulu memang menjerit-jerit ya, menjerit-jerit di dalam ruangan tertutup itu karena memang sakit sekali. Tapi ketika luka, ketika kepahitan itu dicabut seperti ini tadi memang ya, Tuhan, maka aku akan menyayangi. Tuhan akan menyayangi saya kembali dan saya merasakan ketika ada pencabutan itu yang di dalam diri saya itu ya, yang tanpa saya sadari itu sudah tertanam terlalu dalam dan luka itu harus memang dicabut sampai ke akar-akarnya. Ketika dicabut itu sakit sekali. Makanya ada yang reaksinya itu kalau saya memang menangis ya, menangisnya itu ya kayak orang gila. Tapi itulah dia karena terlalu sakit.
sampai ke akar-akarnya, tetapi setelah itu ada sukacita gitu ya. Tuhan itu sayang ya, karena Dia sayang sama saya ketika dicabut, dibiarkannya saya mungkin ya begitu reaksinya, tetapi setelah dicabut, saya merasakan luar biasa ya. Saya merasakan bagaimana luar biasanya Tuhan menyayangi saya. Terima kasih ya Bu Paula ya. Luar biasa untuk sharingnya. Silakan ibu-ibu yang lain. Bu Ellen, Bu Lia, Sofi, Bu Gabriel, Bu Bukan, Eti. Siapa ini? Ya, Bu Lia, aku. silakan. Aku ini apa Yeremia 12 ayat 1 sampai 6. Eh, sampai 6 ya tadi ya. Sampai 4. Tentang apa tuh namanya Yeremia mengeluh kepada Tuhan. Jadi seorang nabi aja masih mengeluh ya, padahal dia apalagi Yeremia yang udah dari kecil punya kelebihan ya dikasih sama Tuhan. Nah, kalau saya mau ingat waktu masih kecil ya, waktu masih kecil kan saya udah nggak punya papa dari umur 5 tahun. Nah, mama saya dulu tinggalin kita ke tante-tante kita karena dipikirnya kalau ditinggalin dengan pembantu jadi nggak baik. Nggak taunya kita sama tante-tante dari mami, dari mama, malahan tuh nggak tahu kenapa mereka punya luka batin atau gimana atau dididik terlalu keras. Kita juga dulu masih kecil-kecil jadi nggak ngerti. Dulu abang saya, kita kan 3 bersaudara. Terus jadi si tante-tante ini stres apa nggak tahu. Pokoknya kita tuh kalau punya kesalahan tuh dihukumnya tuh berlebihan. Jadi seperti kita lihat nih ibu, mama saya pulang nih dari kerja bawa mangga gitu 2 kantong. Eh, terus kita cuma dikasih satu-satu gitu. Apa namanya? Terus kan masih kepingin kan, ya, namanya juga masih kecil ya kak. Abang saya terutama tuh paling rakus. Namanya juga laki-laki ya, makanya mungkin lebih banyak daripada yang perempuan. Aduh ditutup lagi nih. Terus apa namanya? Eh, dia curi. Begi- karena terus ketahuan. Herannya kok ketahuan? Apa tuh mangga dihitung kali ya? Kok bisa ketahuan? Padahal tuh kan 2 kantong gitu ya. Lalu karena nggak ada yang ngaku, padahal saya waktu itu kan saya masih kecil ya, masih umur 5 tahun, terus tahu padahal abang saya yang ambil gitu, abang saya yang curi. Tapi saya nggak berani ngomong. Terusnya eh, dia nggak ngaku, kita tiga-tiganya dihukum kayak gitu. Singkat cerita, pokoknya nih kayak tante-tante saya, maaf kata ya, itu kan masa lalu ya, udah ada yang meninggal pula lagi ya. Eh, Dia tuh kayak orang gila gitu lah kasarnya tuh, kayak orang stres. Tapi begitu kita sudah besar, eh, berjalan hari gitu ya, remaja, SMP, terus SMA, sampai akhirnya saya kawin muda gara-gara tuh kepingin keluar banget dari rumah. Jadi pemikiranku tuh dengan aku keluar dari rumah, aku bebas dari peraturan di rumah. Jadi kawin muda lah istilahnya. Bahkan bisa dibilang kawin lari gitu ya. Eh, terus kan aku punya papa tiri. Papa tiri udah baru SMP ketemu papa tiri. Terus aku lihat nih tante-tanteku kok jahat-jahat banget, tapi kok dikasih untung, terus kok dikasih malahan udah tahu jahat sama anaknya kok malah mamaku beliin anting, mamaku beliin baju gitu ya. Eh, akhirnya udah besar, udah berani ngelawan orang tua, protes lah ke mami kan. Kok udah tahu jahat begitu kok malah dikasih gini 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 gitu. Terus eh nggak tahu ya, saya mungkin nggak tahu nih bu bu apa bu siapa jadi lupa. Tunggu. Bu Paula. Paula, astaga Tuhan Ah, Yesus. Maaf Bu Paula. Nggak tahu ada kaitannya atau enggak, tapi yang saya lihat di sini Tuhan, Yeremia mengeluh pada Tuhan, kenapa kok orang fasik ini kok malah diberikan banyak keuntungan, padahal kan jahat kan gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan juga menjawab memberi perumpamaan. Jadi saya di sini juga ngerasa emang benar kok, kalau kita masa kecilnya menderita, eh, apalagi dulu kita anak yatim ya nggak punya bapak, terus begitu besar, kita lihat sendiri kegagalan demi kegagalan yang dialamin anak-anak tante kita, padahal kalau dipikir-pikir kan anaknya nggak salah ya kan, yang salah kan orang tuanya. Tapi kan itu kembali lagi, dan benar sampai detik ini anaknya tuh nggak ada yang beruntung sampai sekarang, pada akhirnya anak-anaknya minta bantuan sama kita-kita yang dulu disiksa sama orang tuanya mereka. Begitu Bu Paula, kira-kira ada hubungannya nggak Bu Paula? Makasih Bawang Kak. merah dan bawang putih itu. Kak Joli, makasih Kak.
Iya, terima kasih ya. Coba nanti tunggu Bu Paula ya. Dia lagi cari sinyal katanya. Kenapa sinyal lari-lari terus? Hmm. Oke, terima kasih. Iya, Lia, ternyata pengalamannya kamu juga sama dengan Sofi ya. Mm. Tapi berarti memang ya begitulah ya, kita semua punya pengalaman-pengalaman pahit. Tetapi itu tadi ya ada hukum tabur tuai juga sih. Akhirnya mereka malah datang ke kalian ya untuk apa? Untuk minta pertolongan gitu ya. Banyak mulai sampai hal Hmm. kecil aja mereka tuh nggak mampu gitu loh. Sampai kita tuh berbalik. Oh my God, lo tahu nggak sih dulu mak lo tuh Hmm. Ya, kayak tapi gila. yang penting tapi yang penting gini sih ya, kita semua pasti ngalamin ya itu ya, hal-hal seperti itu ngalamin hal keluarga yang tidak baik gitulah ya. Tapi memang kalau kita sudah di dalam Tuhan, ini kita semua harus sepakat sehati untuk tidak membalas ya, untuk tidak membalas gitu sehingga eh, kita itu benar-benar mempraktekkan gitu ya bahwa kita ini cerminan apa representasi Kristus gitu. Walaupun sebenarnya sakit loh, nggak enak banget loh berbuat baik sama orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu. Itu tidak enak sebenarnya. Tapi ya udah, kita harus praktek lah, kita harus praktek benar-benar kasih itu. Jadi kalaupun minta tolong ya setidaknya semampu juga kita tolong gitu ya. Apa ya tetap adalah rasa rendah hati kita pada orang yang pernah melukai kita di masa lalu gitu ya. Dan kita juga belajar untuk tidak terjadi ini kita juga harus hati-hati terhadap kutu keturunan gitu ya. Kalau kita baik pada musuh-musuh kita atau orang yang dulu pernah menyakiti kita, ya kita harus mengamini bahwa di kemudian hari anak kita pun akan diperlakukan yang sama ya. Jadi kita memang harus juga berpikir untuk masa depan kita, istilahnya generasi kita lah. Seperti itu. Thank you ya, Lia ya sharingnya. Silakan ibu-ibu lain ada yang mau sharing, Bu Erna, Bu Ellen, Sofi, Bu Neng atau Bulia eh nggak nggak banyak kok. Cuman ini tadi iseng aja kok tadi mau nanya, Bulia tadi kawin lari. Apa nggak capek Bulia? Kawin kok lari? Jadi Enggak, aku bahagia. tapi ini ya istilahnya kan eh, di awal tuh kayak keputusan yang seperti keputusan yang benar ya kan atau ya, awalnya tuh kayak keputusan salah tapi endingnya ya itu tadi dikembalikan sama Tuhan, dikembalikan ke negerinya lagi ya kan. Jadi pada saat kita tuh mengalami itu semua ternyata pada akhirnya kita membawa berkat buat mereka. Jadi ya itu tadi semua pasti ada prosesnya, entah bagaimana ceritanya, tapi semua pasti ada prosesnya untuk dicabut. Tapi percayalah, jadi gini, bibit itu kalau saya ngomongin bibit lagi lah, lagi hobi berkebun soalnya Bu. Jadi setiap bibit yang kalau udah tumbuh kalau di tempat persemaian, kalau kita main di perkebunan tuh nggak ada bibit yang ditanam langsung di tanah yang lapang gitu nggak. Karena mereka akan susah untuk memilih Dan bibit-bibit yang bagus. Nah, bibit itu akan ditanam di tempat persemaian. Nanti kalau udah tumbuh, dipilih mana pohon yang kelihatan daunnya bagus, kuat, biasanya agak mengkilat, daunnya tebel, hijau, seger gitu. Nah, itu dipilih, kemudian dipindah, dicabut, dipindah untuk ditanam lagi, untuk kemudian dipupuk, dikasih vitamin, di segala macam lah, supaya akan tumbuh subur. Nah, tadi Bulia sudah prosesnya sudah melewati itu semua. Sekarang waktunya untuk Bulia terus berbuah dan berbuah ya. Jadi namanya pengikut Kristus itu selain berakar bertumbuh harus berbuah. Jadi buah-buah itulah yang orang terserah mau bilang apa. Lu pohon yang inilah, lu turunan beginilah, begitulah, inilah. Tapi pada saat kita di dalam Tuhan, segala kutuk, ucapan kutuk manusia yang ditujukan kepada kita, Tuhan ganti menjadi ucapan-ucapan berkat. Dan dari buahnya lah orang akan melihat, oh ternyata seperti itu ya kan. Nah kalau dulu misalnya bule diomongin tuh lihatin tuh anaknya tuh yang tadi kawin lari tuh kawin sampai lari-lari gitu kan. Tapi akhirnya lah ternyata sekarang sudah banyak membawa berkat. Nah itulah jadi kita semua harus menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Terima kasih Bu Lia tadi ya luar biasa. Oke ibu-ibu yang lain monggo. tuh Lia luar biasa ya. Kita semua harus berbuah ya, dan buahnya itu manis. Jadi itulah memang apa namanya yang akan nanti kemudian diingat orang di masa yang akan datang. Walaupun apapun yang terjadi di masa lalu itu bukan membuat kita artinya
membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan buah-buah Kristus kita praktekkan. Silakan ibu-ibu lain, monggo. Bu Gabriel, mau sharing Kak atau Bu Ellen, Bu Erna? Saya mau coba um, me- sepertinya ya nyambung dengan apa yang tadi Bu Paula sampaikan gitu ya. Iya Bu, Cuma silakan. saya ambil di ayat Yeremia 15 ayat 20 dan 21. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Jadi kita tadi di ayat 19 ya Tuhan minta supaya kita ayo kamu kembali ke aku, kembali Amin. ke Tuhan gitu. Karena Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Nah, saat Tuhan sudah memulihkan kita gitu. Tuhan juga meminta supaya kita memperkatakan uh, kata-kata yang baik gitu. Jadi kalau di sini saya nangkapnya bahwa ketika kita dipulihkan sama Tuhan, kita berbalik bertobat gitu ya. Kita dipulihkan Tuhan, dari pemulihan itu Tuhan akan terus Roh Kudus pasti bekerja di dalam diri kita dan kita juga akan semakin dekat dengan Tuhan yang otomatis kita akan lebih sering mencari maunya Tuhan seperti apa. Mencari maunya Tuhan seperti apa itu bisa kita dapati dengan kita uh, mengenal Dia melalui firman-Nya. Dan di sini di ayat yang 19 ini kan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina. Yang berharga dan tidak hina itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu berharga. Tidak ada kata-kata hinaan dalam firman Tuhan. Gitu. Tapi kata-kata dalam firman Tuhan itu menghidupkan. Gitu. Uh, ada satu Yehezkiel ya kalau nggak salah yang dia diperintahkan Tuhan untuk bangkitkan tulang-tulang. Dengan apa? Dengan berkata. Gitu. Nah, di sini firman Tuhan setelah kita berbalik Tuhan pulihkan kita mengucapkan perkataan firman Tuhan dan firman Tuhan itu roh dan hidup. Dia menghidupi kehidupan kita. Maka di sini yang ayat 20 Tuhan akan berikan tembok perlindungan yang terbuat dari tembaga. Mau kita dihantam dari manapun, kayak orang kalau tinju kan dihantam apa bonyok-bonyok gitu ya. Tapi kalau Tuhan menjaga kita, mau kita dihantam sampai bonyok sampai apapun gitu, kita nggak akan bisa kalah. Orang lain mungkin melihat, oh tuh orang udah hancur gitu. Tapi Tuhan nggak akan buat kita hancur sampai langsung hilang, tidak. Di saat kehancuran kita itu Tuhan bekerja di situ memulihkan kita, semakin menguatkan kita. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Dan di ayat 21, aku akan melepaskan engkau dari tangan orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang lain. Nah, pada saat ini di ayat 21 itu, yang kita rasakan apa? Janji Tuhan setelah melepaskan kita, setelah kita melakukan pemulihan, kita memperkatakan firman Tuhan itu menjadi rema menghidupi kehidupan kita, dan Tuhan memberi benteng perlindungan bagi kita. Dan di ayat 21 ini janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan melepaskan kita dari tangan orang jahat. Pada saat itu ada firman Tuhan di Yesaya apa ya? Yesaya 45 atau Yesaya 61 gitu ya. Di situ kita akan bersorak-sorai, beria-ria. Karena apa? Tuhan penjaga kita. Itu yang saya dapatkan menyambung dari yang tadi Ibu Paula sampaikan.
Demikian semangat di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yes. berkati. Mantap Bu Ellen ya, mantap kita jadi semangat. Nah itulah ibu-ibu kita benar-benar harus terhubung ini ya seperti lagu kita tadi. Ku terhubung denganmu ya. Ketika kita terhubung dengan Tuhan maka tergenapilah yang ayat Yeremia 15 ayat 20 tadi. Ya, ayat 20 dan 21 ya Tuhan akan melepaskan kita ini semua dari orang-orang jahat, dari malapetaka, dari sakit penyakit dan semuanya ya. Jadi kita betul-betul ya tidak sia-sia kita membaca firman Tuhan, semua dibukakan. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Kita harus jaga terus roh kita, roh kudus kita harus terus kita jaga on fire terus menyala dan fokus pada Tuhan. Wow, kita mau Tuhan juga apa ya? eh, Memasang temboknya, nih tembok berkubu dari tembaga. Wow, mereka akan memerangi engkau ya, dan tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Karena apa? Tuhan menyertai kita dan menyelamatkan kita dan melepaskan kita. Wow, luar biasa. Terhubung, semangat terhubung terus dengan Tuhan. Terima kasih Bu Ellen. Baik, ada lagi Kak Ibu Gabriel, Bu Sedikit, Bu. Erna? Oh ya, silakan. Ya, ada suara kan, Bu? Oke. Soalnya di sini putus-putus suara, kadang nggak ada suara. Ada. Oke. Sebenarnya Bu udah semua jelas ya di dalam firman Tuhan, dan ibu-ibu yang lain tadi udah mengambil yang sudah saya ingin mau sampaikan, terus ibu-ibu yang lain sudah dapat juga ya. Mungkin itu semuanya karena Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang bekerja, ya makanya semua kita dapat sama gitu. Begitu juga yang kemarin kita baca Yeremia juga kan. Nah, di saat aku mendapatkan ibu-ibu yang lain sudah dapat juga, udah mendapatkan, ya udahlah biarkan aja. Nah, ini udah memang terhubung dari firman Yeremia ini ya, ayat 19 ya Bu ya. Karena yang terjadi di dalam hidup kita ini ya, karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali ke aku, kembali aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Nah, selama ini Bu, selama kita dalam keadaan duka, dari Pekanbaru ke Nias ke Pekanbaru, ya intinya yang saya rasakan, yang saya alami, makanya saya ambil dari firman Tuhan ini. Oh iya ya Tuhan, ini pribadi saya. Benar-benar karena saya masih ini padahal saya sudah tahu bahwasanya kalau kita kuat di dalam Tuhan, kalau kita selalu baca firman Tuhan, pasti ada kekuatan, pasti ada uh, kelemah lembutan, pasti semuanya bisa kita lewati. Nah, di saat tergoncang imanku, di saat saya mengalami hal-hal yang tidak kita sangka, yang tidak kita sadari, situ saya terjatuh, Ibu. Terjatuhnya gimana, Bu? Saya kadang tidak baca firman Tuhan. Kenapa? Karena kepikiran di situ terus, dari masalah, dari ini, dari itulah. Ya mungkin secara singkat, dengan kepergian Mama, udah berencana bahwasanya kita sampai di sana nanti pasti kita masih bisa berkomunikasi. Nah, pasti kita bisa masih masih bisa mendengarkan suaranya, masih bisa kita ngomong, masih bisa kita mengucapkan apa yang orang tua kita sampaikan ke kita, titik-titik terakhir hidupnya. Nah, itu yang saya pikirkan. Nah, di saat saya sampai di tempat tersebut, Mama udah nggak ada lagi. Nah, di situ saya merasa kecewa, merasa kayak mana ya, merasa bersalah karena terlambat datang gitu. Karena rencana sebelum-sebelumnya kita udah berencana bahwasanya sebelum ini nanti kita berangkat. Nah, karena waktu itu dipindah-pindahkan, membicarakan tentang anak-anak di sini nggak ada yang jagain, bagaimana. Nah, kita waktu-waktu itu tertunda-tunda. Nah, dari situlah saya merasa kayak mana ya. Nah, kalau nggak kayak gini tadi, kalau nggak kayak, sebenarnya saya nggak menyalahkan Tuhan, yang saya salahkan adalah saya sendiri. Saya sendiri menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa kesepakatan itu tidak ditepat, tidak
nggak tepat pada waktunya. Di saat kami berjanji dengan adik-adik yang ada di Medan di hari Senin, rupanya tidak jadi hari Senin, hari Jumat baru kami berangkat. Nah, hari Jumat kami berangkat, malamnya itu udah mama udah nggak ada lagi. Malamnya pas kami sampai di Sibolga, masuk kapal, kami udah di kapal, ya. Jadi mama udah nggak ada. Jadi di situ saya memang masih terpukul sampai hari ini. Terkadang karena kepikiran terus ya ibu-ibu ya, aku yang salah. Kalau seandainya begini tadinya, mungkin aku bisa. Nah, jadi ini firman ini ya membuat saya sadar kembali ya ibu ya, membuat saya sadar bahwasanya kembalilah kepada Tuhan. Karena itu beginilah jawaban Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapan, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Nah, itulah yang saya apa yang saya rasakan di saat kita membaca Alkitab tadi. Ya, oh iya ya. Berarti yang saya lakukan beberapa minggu ini tidak benar, salah di mata Tuhan. Tetapi hatiku berkata, aku mau kembali lagi Tuhan seperti dulu. Seperti lagu ya, yang ini, Tuhan, dalam hatiku berbicara, Tuhan, aku mau kembali lagi ke jalan yang benar, ke jalan yang sudah pernah Tuhan tunjukkan kepadaku, jalan yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Tetap aku apa ya, kembali kepada jalan dan kembali kepada firman, karena firman itu terang bagi jalan-jalan kita, dan firman itu adalah jalan kebenaran, dan firman itu adalah tongkat bagi kehidupan kita. Terima kasih Ibu, cuman itu aja yang bisa saya Amin. bagi. Terima kasih ya Bu Gabriel ya. Saya kira semua kita ini pasti pernah mengalami hal tersebut ya, kejatuhan dalam bentuk yang pasti berbeda ya. Tapi kita puji Tuhan, kita semua ini punya Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus itulah yang Amin. menggerakkan kita untuk kita kembali ke jalannya Tuhan gitu ya. Pasti akan ada, karena ada sesuatu di dalam ini yang ketika kita jatuh ya, itu seperti kita ya Tuhan gitu ya. Kita disadarkan, apalagi puji Tuhan kita membaca firman Tuhan ya. Semakin kita menyelami firman Tuhan ya, disitulah sebenarnya Roh Kudus juga bekerja. Di dalam firman itu tanpa kita sadari, kita seperti tertegur gitu ya. Kita diingatkan gitu ya. Dan itulah dia fungsinya. Kenapa kita memang perlu membaca firman Tuhan ya. Apa ada yang mengingatkan, ada yang menyadarkan dan kemudian membuat kita kembali. Dan yang paling penting itu tadi ya, kita semua ini punya Roh Kudus. Roh Kudus itulah sebenarnya yang punya peran penting di dalam pribadi kita yang membuat kita kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya, puji Tuhan ya, Bu Gabriel ya, semangat terus di dalam Tuhan. Apakah ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, bolehkah Ibu Eti Susanti untuk berdoa tutup? Bu Eti. Bu Eti, Pas, Bu. Pas. ya, Ibu doa tutup, Bu. Oke, oke. Maaf, maaf, maaf. Mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh baik, yang memelihara kami anak-anak Tuhan, khususnya di perempuan baca Alkitab ini. Tuhan semakin kembangkan roh kami, semakin kuatkan jiwa kami, mengenal Tuhan yang benar, Bapa yang penuh kuasa, yang menunjukkan jalan kebenaran dan hidup kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk benar-benar kami mengedepankan Tuhan di atas segala sesuatunya, dan kami terus bersandar kepadamu Tuhan. Bapak terus pimpin kami, terus jaga langkah-langkah kami, terus perhatikan semua gerak-gerik kami Tuhan, apabila kami menyimpang, Tuhan kembalikan kepada jalan kebenaran-Mu yang hidup itu. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang terus menguatkan kami, dan kami akan semakin kokoh di dalam Tuhan, untuk kami menghasilkan buah yang harum, yang manis bagi kerajaan-Mu ya Tuhan, dan bagi sekeliling kami, sekitar kami. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang hidup, Roh Kudus yang manis, terus menyertai kami kaum wanitamu, untuk semakin berjaya, untuk semakin kuat bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami akan beristirahat malam ini, melepaskan segala kelelahan kepenatan tubuh kami. Di dalam nama Yesus,
Kami minta perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kasih kuasa Tuhan terus membebat kami untuk kami hidup terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami sudah menyelesaikan pembacaan firman ini Tuhan. Dan pertemukan kami esok hari di dalam keadaan sehat walafiat. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.